Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati. Saya Shalwa Anindya Juraifa sebagai pemateri 1. Nah, di sini saya akan membahas perencanaan pengelolaan budidaya unggas petelur. Yang pertama adalah kita menentukan jenis ternak apa yang akan dibudidayakan dengan memilih jenis unggas apa yang laku di pasaran serta memilih produk yang kompetitornya lebih sedikit. Nah, yang kedua, menentukan lokasi kandang. Dengan menentukan lokasi kandang akan memudahkan kita dalam pengelolaan budidaya unggas petelur tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan skala usaha yang akan dibuat. Semakin besar skala wirausaha, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan dengan melakukan survei pasar seperti jenis produk budidaya unggas petelur yang dipasarkan, harga telur, jenis telur yang laku di pasar, pengemasan produk, serta jumlah telur yang diperjualbelikan. Biaya dalam suatu wirausaha ada dua. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap di sini termasuk ke dalam biaya pembuatan kandang serta pembelian peralatan kandang. Nah, yang kedua adalah biaya tidak tetap, termasuk biaya bibit, pakan, serta obat-obatan. Yang kedua adalah proses. Proses di sini termasuk ke dalam jenis unggas. Misalnya, jenis unggas ayam petelur ringan. Ciri-cirinya adalah tubuhnya ringan, ramping, serta jenggernya berwarna merah dan produksi telur 260 sampai 280 butir per tahunnya. Yang kedua adalah ayam petelur medium. Ayam ini bercirikan badan yang besar, memiliki bulu coklat, serta produksi telur 270 sampai 290 butir per tahunnya. Yang kedua adalah persyaratan memulai usaha ternak ayam petelur. Lokasi. Lokasi di sini kita mencari lokasi yang berjauhan dari keramaian yang tidak akan mengganggu kenyamanan masyarakat setempat, yang mudah juga dijangkau dari pusat pemasaran serta menetap dan tidak berpindah-pindah. Kandang. Kandang di sini harus bersuhu 32,5 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius atau lampu penghangat. Kelembaban kandang berkisar antara 60 sampai 70% serta penerangan dan pemanasan kandang. Arah kandang juga sebaiknya menyerong dari timur ke barat untuk menekan pengumpulan panas di dalam kandang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Resti. Dan saya Restu Junenti, pemateri 2. Baiklah, selanjutnya sistem kandang ayam petelur. Sistem kandang ayam petelur dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kandang koloni, menampung ayam dalam satu kelompok. Yang kedua, kandang individual, menempatkan satu ayam di setiap kandangnya. Selanjutnya, peralatan kandang. Peralatan kandang terdiri dari 8 peralatan, yaitu 1. Tempat pakan. Tempat pakan biasanya menggunakan pipa paralon. Yang kedua, tempat minum, menggunakan nipel atau botol bekas. Yang ketiga, tempat ransum. Tempat meletakkan ransum atau makanan ayam petelur dengan ukuran kapitas bermacam-macam. Yang keempat, tempat suplemen. Suplemen organik cair GDM spesialis ternak, terbuat dari bakteri bayi untuk menjaga kesehatan ternak. Yang kelima, alat penerangan. Lampu dengan intensitas cahaya 10-20 lux, 17 lampu pijat 15 watt dengan jarak 3 meter per lampu. Yang keenam, litter atau alas lantai, terbuat dari sekam padi dengan ketebalan 10 cm. Yang ketujuh, tempat bertelur, berbentuk kotak 30 x 35 x 45 cm, diletakkan di pojok kandang. Yang ke-8, tempat bertengger, dibuat tertutup agar terhindar dari angin dan letaknya lebih rendah dari tempat bertelur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Sabana sebagai pemateri 3. 5. Penyiapan bibit day old chicken (DOC). Yang pertama, ayam harus sehat dan tidak cacat fisik. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan normal. Yang ketiga, ayam petelur berasal dari bibit yang jelas. Pedoman teknis pemilihan bibit DOC ayam umur sehari. Pertama, berasal dari induk yang sehat. Kedua, bulu tampak halus dan baik. Yang ketiga, tidak terdapat cacat tubuh. Yang keempat, mempunyai nafsu makan yang baik. Yang kelima, berat badan 35-40 gram. Yang keenam, tidak ada letakan tinja di tubuhnya. 6. Pemeliharaan ayam petelur. Pertama, sanitasi dan tindakan preventif.
pemberian vaksin, pemberian kandang, serta perawatan. Pemberian pakan, fase starter. DOC berumur 0-4 minggu. Dibutuhkan 1.520 gram pakan hingga berumur 4 minggu. Zat gizi protein 22-24%. Lemak 2,5%, serat kasar 4%, kalsium 1%, fosfor 0,7-0,9%, Me 2.800 sampai 3.500 kcal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 4 yaitu Dina Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Safitri sebagai pemateri 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap terakhir dalam pemeliharaan unggas petelur, yaitu pemasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemasaran. Di dalam pemasaran, kita harus mempunyai strategi pemasaran agar menarik konsumen yang nantinya dapat menjadi pelanggan. Yang pertama ialah kita harus memberikan harga yang kompetitif. Maksud di sini, penetapan harga kompetitif adalah strategi penetapan harga di mana perusahaan menggunakan pesaing atau rata-rata industri sebagai benchmark untuk menetapkan harga. Mereka mungkin akan menetapkan harga yang lebih tinggi di sekitar atau lebih rendah daripada rata-rata pesaing. Jadi, tugas pertama adalah perusahaan mengumpulkan dan meneliti informasi tentang harga yang pesaing kenakan pada produk mereka. Lantas, mengapa perusahaan mengadopsi penetapan harga kompetitif? Nah, jawabannya adalah harga. Karena harga adalah faktor penting bagi permintaan. Itulah mengapa dalam ilmu ekonomi harga menjadi dasar bagi hukum permintaan dan penawaran. Pelanggan pasti akan memperhatikan harga. Di pasar yang kompetitif, mereka memiliki banyak pilihan untuk membeli. Mereka mungkin membeli produk termurah atau produk termahal. Keputusan pembelian seharusnya memiliki justifikasi. Mereka membeli produk termurah karena sesuai anggaran mereka, atau mereka membeli produk lebih mahal karena menginginkan fitur yang lebih baik. Yang kedua adalah memberikan telur yang berkualitas dan baik agar pelanggan tidak kecewa. Maka dari itu, kita harus pastikan produk yang kita jual memiliki kualitas yang baik untuk membuat konsumen Anda puas. Selain kualitas yang baik, produk kita akan semakin meyakinkan konsumen agar mau membeli apabila produk tersebut juga memiliki keunggulan. Oleh karena itu, pastikan produk kita memiliki suatu keunggulan. Ketiga, memberi pelayanan pesan antar. Salah satu strategi yang bisa dilakukan pelaku pasar untuk memanjakan para konsumennya yaitu dengan memberikan layanan pesan antar guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Melalui layanan pesan antar, konsumen tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk mendapatkan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Tidaklah heran bila sekarang ini layanan pesan antar menjadi salah satu strategi jitu yang diambil pelaku usaha untuk meningkatkan omset penjualannya.